Makes you can answer it. You here for the money? I don't want the money. What the fuck? I want your liver. Hello viewer, jumpa lagi di Tilkul Stories. Dan iya, di video baru ini akan menceritakan film Hollywood yang bergenre action thriller tentang seorang ayah yang melakukan balas dendam dikarenakan anaknya yang tewas secara dibunuh. Jadi gimana kisahnya? Ya udah, yuk langsung aja kita ke filmnya. Dan inilah dia, Wrath of Man 2021. Film dimulai dengan memperlihatkan mobil petugas yang ingin mengantarkan money alias uang ke tempat yang tidak saya ketahui, dan belum jauh dari tempat mereka dihadang oleh sekelompok perampok dan dimintai untuk keluar dari mobilnya, mereka pun dibunuh begitu saja. Kaku banget gue ngomong. Selang beberapa pekan setelah kejadian tersebut, dilihatkan perusahaan yang bernama Portico dengan layanan pengantar uang, dan dilihatkan seorang yang bernama Patrick Hill atau kita sebut saja X yang ingin mendaftarkan diri untuk bekerja di tempat tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan di manajemen, X ditemui oleh Bullet yang akan menjadi pembimbingnya selama bekerja di Portico. Tapi sebelumnya, X harus mendapatkan pengetesan terlebih dahulu dari kebugaran menembak, driver, dan dari skor masing-masing 70. Dan X tepat di angka itu juga. Di hari pertamanya bekerja, X ditugaskan untuk mengantarkan uang bersama dua seniornya, yaitu Bullet dan Dev, yang mananya si Dev ini orangnya agak-agak sok-sok ya, pro senior ya. Untuk hari pertamanya di Portico cukup baik-baik aja, namun di hari kedua tidak baik-baik lagi karena saat si Bullet bertemu dengan klien, ternyata Bullet disandra oleh perampok, dan untuk menyelamatkan Bullet tentu mereka harus mengikuti arahan omongan si perampok. Saat bertemu dengan kelompok perampok, di antara mereka diminta untuk mengoper tas yang berisikan money ke mobil perampok, dan saat memindahkan tasnya dengan santai, X melempar tas itu dengan tidak tepatnya jatuh di sebelah pintu salah satu perampok. Dan saat perampok itu keluar, dengan slownya X menembak kawanan perampok itu hingga is dead dan tak bernyawa. Dan kawanan lain tentu ikut mengikuti yang sudah is dead. What did you say? Suck your own dick. Keesokannya X diinterogasi tentang kejadian kemarin, yang mana ia ditanya tentang bagaimana Anda berhasil menjatuhkan 6 orang sedangkan nilai tes Anda jelas hanya rata-rata. Lalu X pun menjawab, membunuh atau dibunuh hanya memfokuskan pikiran. Anda paham? 3 bulan kemudian, saat X mengerjakan tugas dengan Bullet, mereka kembali dihadang oleh perampok yang menutupi jalannya, dan tentu saja mereka diminta untuk menyerahkan uang. Dan ketika X keluar dari mobil, si perampok terlihat agak terkejut saat melihat wajah X, dan perampok itu kabur begitu saja tanpa mengambil selembar uang yang dirampoknya. Takut cu. Flashback ke 5 bulan sebelumnya. Terungkaplah kalau ternyata X merupakan seorang mafia yang sedang dicari oleh FBI, dan dilihat kalau ia sedang bersama dengan anak satu-satunya yang ingin pergi hiburan. Tak lama kemudian X mendapatkan telepon dari anak buahnya yang terlihat lumayan ahik-ahik, namanya Mike. Sebagai seorang mafia tentu tak asing kalau X merampok uang, dan dikarenakan anak buahnya yang mempelonton tak dapat digunakan, Mike meminta ke bosnya yaitu X untuk mengawasi target rencananya. Dan saat sampai di tempat, kita akan tahu tentang kejadian di awal tadi.
karena ternyata X pergi meninggalkan putra sulungnya, dan di saat itu ternyata ada pihak lain yang mendahulunya untuk merampok Otto yang berisi uang, dan karena putranya melihat kejadian tersebut, ia pun harus ditembak mati oleh salah satu perampok itu. Okay. Setelahnya X menemui karibnya yang seorang pimpinan FBI, dan dia memberikan X beberapa nama yang mungkin tersangka sebagai pelaku pembunuhan putra sulungnya. Dan X pun meminta kepada seluruh anggota mafianya untuk mencari orang yang terdapat dari pemberian karibnya. Setelah mencari seluruh nama yang diberikan karibnya, terdapatlah salah satu nama yang mungkin merupakan pelaku, yakni Gacy bersaudara. Dan setelahnya X beserta rekannya mencari pemilik nama tersebut, namun ternyata Gacy bersaudara hanyalah pembisnis film kotor, yakni zina ataupun maksiat, yang mana Gacy bersaudara tentu tak ada sangkutan pautnya dengan pelaku pembunuhan putra satu-satunya. Dikarenakan Max sudah mulai khawatir tentang orang-orang yang dicari jadi korban penyelidikannya, X pun memutuskan untuk tidak melibatkan Max terhadap penyelidikan tersebut. Dengan seluruh akses yang dapat digunakan X untuk mencari pelaku, ia pun melakukan pekerjaan yaitu di Fortico untuk menemukan pelaku terhadap pelaku pembunuhan putra sulungnya X. Adegan pun kembali di saat X dan Bullet bertugas untuk mengantarkan uang, dan di saat itu pun Bullet menawarkan X untuk bekerja sama dengannya karena ternyata Bullet adalah orang yang dalang dari perampokan sebelumnya terjadi, dan Bullet tentu terlibat dalam kasus tewasnya putra X. Touch. Setelah X mengiyakan ajakan Bullet pun mengabarkan ke rekan rampoknya tentang X yang sepakat untuk bekerja sama dengannya, dan beberapa rekan rampok tersebut ikut ke dalam mobil yang dikendarai mereka berdua agar dapat dengan mudah masuk ke area Fortico untuk menjalankan misilnya. Tiba di Fortico yang mana X dijadikan tawanan untuk menjalankan aksi para perampok, dan begitupun dengan Bullet yang ikut dan meminta kepada para penjaga lain untuk pasrah, namun para penjaga tersebut justru melakukan perlawanan sehingga terjadilah baku tembak menembak. Di saat seluruh perampok itu sibuk, yang hanya tersisa satu orang saja, X pun langsung refleks menjatuhkan perampok yang lain yang sedang menahannya sedari tadi, dan X pun mengambil belati untuk melepaskan ikatan di tangannya dan memastikan perampok itu benar-benar tewas mengenaskan. Setelah membantu Dev dan atasannya, X pun kepikiran untuk menggunakan pakaian sweat, emang sweat ya namanya, lah, atau anggota perampok untuk menyamar dan dengan mudahnya membunuh perampok tersebut. Dan setelahnya terlihat X menyimpan ponsel ke dalam ransel yang berisikan uang itu. Tersisa dua orang perampok beserta Bullet, dan di saat X selesai bernafas lega ingin menembak kedua perampok tersebut, si Bullet malah menembak X hingga terkapar berdaya. Ingat ya, berdaya bukan tak berdaya, oke? Dengan usahanya yang berhasil keluar dari Fortico dan menuju ke tempat yang sudah mereka rencanakan, terlihat pimpinan perampok tersebut terluka dikarenakan terkena luka tembak saat di Fortico, dan si pimpinan tersebut seakan mengetahui aura negatif akan pengkhianatan anggotanya itu. Ia pun berniat untuk membunuhnya, tapi dikarenakan situasi yang tak mumpuni, justru ialah yang dibunuh. Tersisa anggota perampok dan juga Bullet, yang saat Bullet sama-sama ingin menang sendiri hasil rampoknya, justru ia dikalah telak cepat menggerakkan senjatanya, dan itu membuat si Bullet tewas akan pengkhianatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih meski dengan cara yang kotor.
Di saat anggota perampok itu sampai di tempat yang sudah ditentukannya, salah satu tas yang tadinya X menaruh handphone dan handphone itu pun berbunyi, dan di saat itu juga X ternyata sudah ada di belakangnya nyantai. Lah kok bisa, kan tadi udah dibredet sama Bulat ya. Yang seperti saya katakan tadi, karena X masih berdaya, oke? X pun meminta ke perampok itu untuk membaca kronologis catatan kematian anaknya, yang mana X bermaksud untuk melakukan hal yang sama terhadap perampok itu, karena ternyata perampok itulah yang sudah membunuh putra sulungnya X. The fuck do you want? Want your liver? The lungs. Dan film Red of Moon pun tamat. Ya, gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih, jujur film ini tuh agak membosankan karena durasinya tuh cukup agak-agak lama gitu ya. Cukup 2 jam gitu. Kurang beberapa menit gitu ya, sampai 2 jam. Jujur pengen cepet-cepet saya jadi nonton, karena film ini scene-nya acak-acak jir, muter-muter. Dan alasan saya tadi pilih film ini tuh karena ratingnya IMDb-nya 7.3 gitu. Tapi ya tahu-taunya cukup membuang waktu. Dan pesan moral apa yang bisa kita ambil nggak tahu. Cuma kalian komen aja, oke?